Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsuri MSc selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks di semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tema proyek kami, di mana kami mengangkat tema tentang penggunaan bilangan kompleks dalam pemodelan rangkaian RLC. Oke, dengan beranggotakan yaitu Aura Nur Afrieta, Auliatu Zahra, dan saya sendiri Farasel Mumtaz. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke pendahuluannya. Ya, oke. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa bilangan kompleks ini adalah sistem bilangan dalam matematika yang disimbolkan dengan Z sampai dengan eksplosi YI, di mana X ini merupakan nil dari Z dan YI-nya merupakan imajiner dari Z. Nah, bilangan kompleks ini juga salah satu konsep yang penting sekali dalam matematika yang punya banyak aplikasi dalam bidang sains dan teknologi. Lalu, salah satu aplikasi konsep bilangan kompleks dalam kehidupan nyata ini adalah pemodelan rangkaian RLC, di mana dalam pemodelan ini mengandung resistor, induktor, dan juga kapasitor. Selanjutnya, analisis rangkaian RLC ini melibatkan pemecahan permasalahan diferensiasi linear dengan koefisien konstan. Nah, akibat sulitnya menganalisis dengan menggunakan aljabar biasa, maka bisa digunakan bilangan kompleks ini. Melalui penggunaan bilangan kompleks, maka persamaan diferensial yang menggambarkan perilaku rangkaian RLC ini dapat disederhanakan dan dianalisis dengan lebih mudah. Kemudian dalam rangkaian ini, bilangan kompleks itu digunakan untuk menghitung tegangan, impedansi, induktansi, dan juga arus maksimum. Maka dari itu, dalam video yang kami buat kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan bilangan kompleks dalam pemodelan rangkaian RLC. Next. Ya, kita masuk ke isi dari tema yang kami buat, di mana kami terlebih dahulu menjelaskan teori dasar dari bilangan kompleks itu sendiri, di mana bilangan kompleks ini itu kan terdiri dari bilangan real dan imajiner, di mana bilangan imajiner ini itu didefinisikan sebagai akar kuadrat dari min satu. Jadi biasanya disebutnya itu i-nya itu sama dengan akar min satu. Jadi kalau misalnya i kuadrat itu merupakan i kuadrat, jadi i kuadrat sama dengan min satu. Nah, istilah bilangan kompleks ini itu digunakan untuk menunjukkan set bilangan real. Jadi, di mana ada gabungan keduanya, di mana ada bilangan real dan ada juga imajinernya. Jadi, contohnya merupakan satu plus minus I. Nah, bilangan kompleks ini juga dirumuskan sebagai Z sama dengan X plus IY, di mana X-nya merupakan real dari Z dan Y-nya itu imajiner dari Z. Oke. Nah, bilangan kompleks juga ada operasi matematikanya, di mana ada 4, yaitu yang pertama yaitu penjumlahan. Ini formulanya seperti ini: A plus BI ditambah C plus DI sama dengan A plus C ditambah B min D kali I. Kalau pengurangan itu A plus B min C plus DI sama dengan A min C plus B min D kali I. Kalau perkalian, A plus BI dikali C plus DI sama dengan A kali C, A kali DI ditambah BI kali C ditambah BI kali DI sama dengan A kali C min B kali D tambah A kali D tambah C kali BI. Dan yang terakhir yaitu pembagian, A tambah BI per C plus DI itu sama dengan A plus BI per C plus DI kali C min DI per C min DI sama dengan, jadi ini dirasionalkan ya teman-teman ya. Jadi yang ini dirasionalkan untuk menyederhanakan ini. Nah, jadi didapatkan hasilnya A plus BI kali C min DI per C kuadrat plus D kuadrat. Ini kenapa bisa jadi C kuadrat plus D kuadrat? Karena kan imajiner. Ini kan I itu kan kalau dikuadratkan kan min satu, jadinya dimana harusnya C kuadrat min D kuadrat, jadi karena I-nya min satu, I kuadrat min satu, jadinya jadi plus gitu. Dan hasilnya seperti ini, sama dengan A kali C plus B kali D tambah min A kali D plus B kali C kali I per C kuadrat plus D kuadrat.
Nah, terus ada juga bilangan kompleks itu terbagi lagi. Jadi ada bentuk-bentuknya bilangan kompleks itu, bukan hanya tadi sekedar Z sama dengan X plus Y. Jadi yang pertama ada bentuk rektangular. Sebenarnya ini yang tadi udah dijelasin di awal, bentuk rektangular tuh Z sama dengan X plus Y, di mana X-nya itu adalah bilangan realnya dan Y-nya ini adalah bagian dari imajinernya. Yang kedua yaitu bentuk polar, di mana bentuk polar ini merupakan X plus YI sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Yang terakhir itu bentuk eksponen dari bilangan kompleks itu sendiri. Jadi bentuk eksponennya yaitu X plus YI sama dengan R eksponen pangkat I theta. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya kita bakal masuk ke rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC itu merupakan rangkaian listrik di mana terdiri dari tiga komponen utama, yaitu resistor atau R, induktor L, dan kapasitor C. Nah, dalam rangkaian RLC ini, resistor, induktor, dan kapasitor ini akan digabungkan impedansi atau Z yang diukur dalam bentuk ohm. Selanjutnya, rangkaian RLC juga digunakan dalam perangkat elektronik kompleks untuk membentuk isolator harmonik dan beresonansi seperti rangkaian LC atau rangkaian dengan induktor dan kapasitor. Boleh next. Nah, selanjutnya juga ada komponen-komponen dari rangkaian RLC. Yang pertama ada resistansi, yaitu merupakan kemampuan suatu benda untuk menghambat aliran arus listriknya. Lalu ada juga resistor, yang merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam rangka. Lalu ada reaktansi, yaitu hambatan yang bersifat reaksi terhadap perubahan arus dan tegangan. Dan juga ada impedansi, yang merupakan keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus, baik mencakup resistansi dan reaktansi ataupun keduanya. Selanjutnya ada induktor, di mana induktor ini merupakan komponen elektronika yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Yang terakhir juga ada kapasitor, yang merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Nah, lalu di sini ada persamaannya. Yang pertama ada resistansi, yaitu R, yang merupakan resistansi dalam ohm, sama dengan tegangan dalam volt, yaitu V, dibagi dengan arusnya, yaitu I. Lalu selanjutnya ada reaktansi induktif, yang merupakan hambatan induktornya. Cara mencarinya yaitu omega dibagi dengan L, di mana sama saja dengan 2pi F dikali dengan L. Selanjutnya ada reaktansi kapasitif atau XC yang merupakan hambatan kapasitor, di mana ini cara mencarinya itu 1 omega dikali dengan C, lalu sama dengan 1/2pi F dikali dengan C. Nah, di sini juga ada hubungan antara tegangan dengan laju perubahan arus melalui induktor, di mana tegangan dalam volt itu L dikali dengan DI per dt, ataupun L sama dengan tegangan dibagi dengan DI dibagi dengan dt. Yang selanjutnya itu ada hubungan antara arus dengan laju perubahan tegangan melalui kapasitor, di mana arus atau I itu sama dengan C dikali dV dibagi dengan dt. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan di awal oleh Aulia Zahra, bahwa salah satu aplikasi praktis dalam bilangan kompleks itu adalah pemodelan rangkaian RLC, di mana dalam rangkaian ini bilangan kompleks itu akan digunakan untuk menghitung tegangan, impedansi, induktansi, dan juga arus maksimum. Nah, di sini kita ada salah satu contoh, yaitu bilangan kompleks pada rangkaian RLC diterapkan saat perhitungan pada rangkaian tersebut. Salah satunya itu saat menghitung impedansi, di mana persamaan yang digunakan dalam menghitung impedansi total yaitu Z sama dengan R ditambah IXL, lalu ditambah dengan I dikali XC, atau sama dengan Z eksponen pangkat dari I theta. Lalu selanjutnya ada persamaan yang digunakan dalam menghitung impedansi dalam bentuk polar, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dengan tetanya yaitu tan pangkat negatif 1 Y dibagi dengan X. Ya, selanjutnya ini adalah contoh soal dari penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Nah, di sini terdapat gambar di mana dari gambar tersebut diketahui bahwa
resistansi resistornya itu adalah 200 ohm, kalau omeganya 377 Hz, dan frekuensinya itu adalah 60 Hz, lalu induktansi diri dan kapasitornya itu adalah 6 μF atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 6. Lalu perintahnya ini adalah hitunglah impedansi totalnya. Next. Nah, jadi sebelum kita menghitung impedansi totalnya ini, maka diperlukan untuk menghitung reaktansi induktifnya dan reaktansi kapasitifnya. Nah, reaktansi induktif ini yaitu XL itu dengan cara menghitungnya omega dikali L, lalu diperoleh 188,5 ohm. Lalu reaktansi kapasitifnya itu XC sama dengan 1 per omega dikalikan dengan C, diperoleh 442,1 ohm. Next. Nah, berdasarkan tadi yang sudah Aura jelaskan bahwa hubungan dari bilangan kompleks dengan rangkaian LC ini ada pada impedans totalnya, di mana Z total itu rumusnya ditambah XL dikali I, XLI ditambah XCI. Nah, dari perhitungan sudah diperoleh tadi, disubstitusikan sehingga diperoleh Z totalnya itu adalah 200 dikurangi 253,6 I ohm. Next. Nah, tadi kan sudah diperoleh ya Z totalnya. Nah, Z totalnya itu dia masih dalam bentuk rektangular. Lalu ubahlah bentuk rektangularnya itu ke dalam bentuk polar sehingga kita bisa mencari modulus dari Z-nya, yaitu dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat sehingga diperoleh 322,98 ohm. Lalu mencari sudut antara fase R-nya dengan simbol realnya, yaitu dengan rumus Einstein Y per X, di mana diperoleh sudutnya itu min 51,74 derajat. Nah, dari situ maka bisa diperoleh impedansi total dalam bentuk polar, yaitu 322,98 ohm dengan fase sudutnya yaitu min 51,74 derajat, di mana fase sudut ini, fase sudut min 51 derajat ini menunjukkan bahwa arus tersebut tertinggal di belakang tegangan sebesar 51,74 derajat. Ya, sekian contoh soalnya. Kembalikan ke Faras. Oke, jadi itu dia. Cukup sekian presentasi dari kami atas apa yang proyek kami telah buat tentang penggunaan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.